almost impossible and misleading to describe the Indonesian Reformation by just observing and analyzing the happenings of the last 3 decades. B.J. Habibie seperti yang kita ketahui adalah seorang yang memiliki kejeniusan di atas rata-rata, di mana dirinya diakui tidak hanya di Indonesia, namun juga diakui oleh dunia. Habibie adalah seorang insinyur, ilmuwan, dan politikus yang pernah memimpin Indonesia. Sebagai presiden ketiga dari masa peralihan Orde Baru ke masa reformasi, dari tahun 1998 hingga tahun 1999. B.J. Habibie adalah manusia jenius yang memiliki jam terbang dalam masa-masa peralihan, mulai dari peralihan di bidang pesawat terbang, peralihan tumbuh besar di masa genosida orang-orang Kili di 65, sampai peralihan masa krisis Orde Baru ke reformasi. Hal ini yang membuatnya menjadi tokoh yang mencerminkan nilai-nilai berakhlak karena karakter dan keteladanannya. Yang pertama adalah berorientasi pelayanan, di mana saat karirnya cemerlang di Jerman sebagai insinyur penerbangan, Habibie justru memilih untuk pulang ke Indonesia, bukan karena jabatan, tetapi karena panggilan jiwa untuk membangun tanah air. Dia memimpin pengembangan pesawat N250, menciptakan industri dirgantara nasional, dan membuka lapangan kerja bagi ribuan anak bangsa. Semua itu demi kemandirian dan harga diri Indonesia. Selain itu, ketika menjadi presiden di masa krisis, beliau tidak mencari keuntungan pribadi, justru membuka jalan reformasi, memberikan kebebasan pers, dan memulihkan demokrasi. Inilah arti sejati dari berorientasi pelayanan, di mana bekerja sepenuh hati untuk rakyat. B.J. Habibie telah memberikan teladan bagaimana melayani bukan hanya dengan jabatan, tapi dengan cinta pada bangsa. Yang kedua adalah akuntabel. Ketika menjadi Presiden RI ketiga di masa transisi yang sulit, Habibie menunjukkan nilai akuntabel lewat keterbukaan dalam mengambil keputusan. Salah satu contohnya adalah saat beliau mengizinkan referendum di Timur Timur. Sebuah keputusan yang berat namun dijalankan dengan penuh tanggung jawab kepada rakyat dan konstitusi. Lalu, dalam dunia teknologi, Habibie menerapkan prinsip akuntabilitas melalui standar kerja yang ketat dan penuh disiplin. Ia tak hanya menciptakan pesawat, tapi juga sistem kerja yang transparan, efisien, dan profesional. Semua dilakukan dengan audit, pengawasan, dan pertanggungjawaban yang jelas. Kompeten. Kompetensi B.J. Habibie sudah tidak diragukan lagi. Bapak teknologi Indonesia ini merupakan seorang intelektual brilian dengan gelar Dr. Summa Cum Laude dari negara Jerman dan ide crack propagation atau biasa lebih dikenal dengan teori Habibie yang sudah diakui di dunia penerbangan. Ia melaksanakan tugasnya dengan kualitas terbaik saat memimpin industri strategis dan berhasil menciptakan pesawat N250 Gatot-Kaca. Harmonis. Saat membangun industri pesawat terbang, ia merangkul ribuan putra-putri terbaik bangsa dari beragam suku dan latar belakang untuk bekerja sama. Puncaknya adalah saat ia menjadi presiden di tengah krisis tahun 1998. Beliau tidak memusuhi lawan politiknya, melainkan menciptakan lingkungan yang kondusif dengan membuka dialog dan merangkul semua pihak untuk menyelamatkan negara Indonesia. Ia menunjukkan bahwa perbedaan adalah kekuatan jika disatukan oleh tujuan yang sama. Loyal. Dalam sejarah Indonesia, B.J. Habibie bukan hanya dikenal sebagai ilmuwan jenius, ia adalah simbol loyalitas sejati. Meski telah sukses di luar negeri, ia memilih pulang demi membangun negeri. Loyalitasnya pada bangsa membuatnya meninggalkan kenyamanan demi mimpi besarnya, yaitu Indonesia yang maju dalam teknologi. Ia setia mengabdi selama puluhan tahun sebagai Menteri Riset dan Teknologi, loyal kepada pemimpin namun tetap berpihak kepada rakyat. Saat menjadi presiden, ia membuka jalan reformasi, membebaskan pers, memberi ruang demokrasi dan menghargai pilihan rakyat, bahkan dalam hal yang paling berat sekalipun. Loyalitas B.J. Habibie adalah warisan kesetiaan yang lahir dari cinta, pengabdian dan keyakinan akan masa depan Indonesia. Adaptif. Nilai adaptif B.J. Habibie mampu menyesuaikan diri di Jerman dan memiliki prestasi luar biasa, serta pada saat menjadi presiden, seperempat warga Indonesia berada di bawah garis kemiskinan dari berbagai indikator ekonomi, seperti inflasi, rasio utang negara, dan indeks pasar modal. Kemudian, langkah yang diambil yaitu yang pertama, reformasi perbankan. Yang kedua, memisahkan bank sentral dengan pemerintah. Yang ketiga, mengelola dana bantuan. Yang keempat, mempertahankan subsidi BBM dan listrik. Yang kelima, menjaga stabilitas politik dan tegakkan demokrasi dari yang dulunya otoriter menjadi demokratis. Dan yang keenam, bantuan pemulihan sektor swasta strategis. Kolaboratif. Dalam memulihkan rupiah dan ekonomi pasca krisis moneter tahun 1998, salah satu kebijakan yang diambil oleh B.J. Habibie adalah reformasi perbankan, yaitu membenahi industri perbankan nasional dengan memberlakukan tes restrukturisasi perbankan nasional yang masih bisa diselamatkan. Beliau bekerja sama dengan Badan Penyihatan Perbankan Nasional sehingga terbentuknya Bank Mandiri pada 2 Oktober 1998, yang merupakan penggabungan dari 4 bank pemerintah yang bermasalah, yaitu Bank Bumi Daya, Bank Dagang Negara, Bank Eksim, dan juga Bapindo. Dengan kebijakan yang dibuat beliau, keempat bank tersebut dapat berkolaboratif dan bersatu dalam membangun kerjasama yang sinergis. Keempat bank ini dapat bertahan dan menjadi salah satu bank terbesar di Indonesia sampai sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa B.J. Habibie dapat membangun kerjasama yang sinergis sehingga industri perbankan nasional dapat diselamatkan. B.J. Habibie mengajarkan kita bahwa dengan keteladanan beliau menunjukkan bahwa nilai berakhlak bukan sekadar semboyan, tapi sikap hidup yang dibuktikan melalui kerja nyata. Titipan B.J. Habibie yaitu kesetiaan terbesar adalah kepada bangsa dan negara, bukan kepada jabatan atau kekuasaan. Habibie mengajarkan bahwa loyalitas tertinggi adalah kepada tanah air, bukan kepada individu atau posisi. Ada kutipan B.J. Habibie yang menekankan bahwa dalam kerjasama pentingnya untuk menjaga hubungan baik dengan rekan kerja, bahkan ketika terjadi perbedaan pendapat. Dari B.J. Habibie kita dapat belajar bahwasanya kita harus berani untuk mengambil keputusan dan kita juga harus berusaha sekuat mungkin untuk bisa cepat beradaptasi dengan lingkungan yang ada. Karena kalau kita menginginkan sesuatu yang berbeda ataupun hasil yang berbeda yang lebih baik, maka kita harus berani untuk mengambil cara yang berbeda dari yang sebelumnya. Serta kita harus yakin dengan kemampuan diri kita sendiri dan mengoptimalkan segala sesuatu yang sudah ada di depan kita.
Merhum B.J. Habibie pernah berkata, kalau bukan anak bangsa ini yang membangun bangsanya, siapa lagi? Jangan harapkan orang lain datang membangun bangsa kita. Singkatnya, semangat B.J. Habibie mengingatkan kita bahwa menjadi ASN bukanlah sekedar pekerjaan, melainkan sebuah kehormatan untuk menjadi motor penggerak pembangunan bangsa negara Indonesia. Lalu pertanyaannya, sudahkah kita menjadi jawaban atas panggilan untuk membangun bangsa ini?